kalau misalnya teman-teman di sini misalnya mereka masih belum bisa ngedeteksi kalau mereka lagi menuju cash trap nih ya. Biasa ada indikatornya nggak? Ada dong. Indikatornya adalah satu, lu cek aja cash ratio lu berapa. Oke. Kedua, cara ngerapiinnya adalah lu harus punya laporan keuangan yang rapi. Ya standar laporan keuangan lah, laba rugi, neraca, cash flow. Lu harus pantauin terus. Tiap hari, tiap minggu, tiap jam. Source of revenue lu harus tahu. Source of marketingnya dari mana aja. Nah itu standar yang menurut gua fundamental lah yang nggak boleh ditinggalin. Apalagi bisnis kita retail. Itu kan jualan buku ya, buku juga retail kan. Yeah. Gitu. Apalagi ya gua harus nyetok barang. Iya dong. Yeah. Nah makanya ya saran dari gua pertama, lu harus bisa memindahkan priority neraca lu supaya liquid jadi cash. Oke. Caranya gimana? Lu lihat biaya-biaya yang bisa lu negosiasi. Pertama, bisa nggak DP-nya yang tadinya sama vendor 30% jadi 20%, jadi 15%. Ya dong. Ya. Itu satu. Kedua, TOP-nya bisa nggak dimundurin? Yang tadinya coba 14 hari jadi 30 hari, mungkin jadi 45 hari, mungkin jadi 90 hari. Selanjutnya, bisa nggak sih biaya iklannya pakai kredit limit? Kan bisa dong. Yes. Kerja sama Meta, kerja sama TikTok. Bisa dong. Bisa. Makanya lu ajak komunikasi. Kalau volume teman-teman seller belum besar, bisa nggak sih konsorsium sama seller lain atau sama agensi lain? Bisa nggak? Bisa. Oke. Itu kan juga udah termasuk inovasi dalam improvement bisnis lu. Nah itu menurut gua hal yang penting karena satu, biaya admin cenderung naik. Iya dong. Lama-lama likuidasi lu terhadap cash makin rendah. Inovasinya makin susah karena butuh cash. Nah, gue penasarannya itu ini. Tadi kan lu sempat bilang kalau misalnya setelah dicek banyak teman-teman brand yang terutama di beauty ya. Ya terutama di beauty betul. Dengan margin yang udah sangat gede. Tapi end up net profitnya itu single digit. Yes, sulit untuk mencapai 2 digit itu udah keren menurut gua. Itu umumkah seperti itu? Maksudnya brandnya seperti itu, brand besar kah? Brand baru merintis kah? Brand atau memang umumnya udah terjadi seperti itu? Umumnya sekarang udah terjadi kayak gitu. Wow. Yang gua survei ya, mungkin Oke. kalau ada yang masih 2 digit, ya alhamdulillah bagus berarti. Oke. Berarti kalau misalnya mau nyari let's say net profit di atas 20% itu sangat jarang Wah sekali. sangat susah, bukan sangat jarang lagi, susah. Udah hampir impossible Udah sekarang. hampir sulit. Sulit Karena banget. kan dulu ketika kita main ya online itu kan 20%, 30% Wah sangat bisa, sangat bisa possible, di iya. 2022 Ya. itu Iya masih bisa itu. masih bisa sekali Iya. kan. Oke. Nah, jadi seller seperti apa yang menurut lu di tahun 2026 ini tidak akan bisa bertahan? Satu pasti seller yang tidak mampu mengelola cash flow-nya. Oke. Itu pasti nomor satu dong. Oke. Kedua, dia yang tidak memiliki laporan keuangan yang baik lah. Susunannya nggak bagus. Mulai dari dia nggak tahu standar rasio keuangan, apa itu cash ratio, apa itu current ratio, apa itu quick ratio. Kapan dia harus berhutang? Kadang ya bisnis itu harus berhutang, kadang. Dan hutang itu baik kok. Contoh, hutang itu kan nggak selamanya harus ambil bank. Ada top prioritinya lah. Contoh satu, hutang vendor kan bisa. Ya dong. Kedua, hutang credit line lewat TikTok Ads, lewat Meta Ads kan bisa. Yes. Keempat, lewat kartu kredit kan bisa. Macam-macam lah instrumennya. Gitu. Kalau lu punya aset lebih enak lagi. Bisa hutang bank, kredit modal kerja. Bisa plus 300%. Yeah. Nah harus harus pandai mengelola neraca sih menurut gua. Contoh nih, gue juga baru belajar ya tentang tentang bahwa emang dalam neraca keuangan itu diolahnya itu harus benar-benar tepat. Contoh nih, misal total aset misal ada contoh ya ada 50M misal. Nah, kalau 50M itu cuman dalam bentuk current aset kita nggak nge-planning untuk
punya aset tidak lancar alias bangunan, kantor dan lain sebagainya lah, aset yang benar-benar bisa untuk anchor bisnis. Mungkin suatu saat kita harus punya. Contoh nih, kalau lu punya aset 50M, semuanya dalam bentuk current aset doang, perputaran barang, itu kan nilainya segitu-gitu aja. Sementara kalau misalkan dari 50M, 15M-nya dalam bentuk aset tidak lancar, tanah bangunan misalkan. Itu bisa lu kreditin ke bank asetnya. Dan bentuknya itu ya bisa plus likuidasi untuk PO, bro. 300% itu bisa. 200 sampai 300% lah. Nah ini yang gue nangkep jadinya berarti judul dari jualan online 2026 ini kayaknya bukan di selling lagi ya, bukan di selling. Dari tadi kita belum bahas marketing. Belum. Jadi fundamentalnya menurut gue ya sebelum bahas marketing ya fundamental pertama justru mulai dari finance, diproses, proses dari finansial itu kan activity. Muncul tuh activity dong dari rumusan finance lu. Activity-nya apa? Operation, salary, orang, SDM, activity marketing, activity pembelian barang, baru terakhir outputnya finansial lagi. Apa? Return, cash, dan lain-lain lah. Berarti bisa dibilang sekarang apa ya kebutuhan teman-teman di sini yang jualan online ataupun berbisnis online di 2026 harus paham betul dengan yang namanya keuangannya mereka. Ya betul. Minimalnya itu bare minimum mereka harus paham itu apa-apa aja nih bro. Maksudnya kan kalau misalnya harus paham sampai sedalam-dalamnya itu kan mungkin beberapa merasa terlalu berat atau terlalu ribet. Tapi setidaknya apa nih yang mereka nggak boleh sampai nggak tahu gitu. Satu harus ngerti banget standar laporan keuangan. Dan harus dipaksa untuk belajar lah. Oh harus dipaksa untuk belajar? Dipaksa, wajib. Berarti nggak bisa yang merasa gini lagi ya? Ah itu mah kalau bisnisnya udah gede aja baru perlu. Karena banyak kan yang baru mulai mikirnya ya udah gimana cara gua iklan gua untung, gua endorse siapa bisa untung. Sekarang udah nggak bisa begitu ya? Nggak bisa begitu. Jadi ya lu segala aktivitas dalam bisnis lu kan adalah duit, finance kan. Di prosesnya juga butuh duit. Outputnya juga butuh duit. Lu orang konten, lu juga modal. Ketika lu investasi studio, lu investasi clipper, itu kan modal dong. Bener. Harus menghasilkan lebih dari apa yang lu spending dong. Jadi nggak peduli siapapun backgroundnya harus ngerti finance menurut gua. Orang marketing harus ngerti finance nggak menurut lu? Perlu dong. Orang operation harus ngerti finance nggak? Iya dong. Orang kreatif harus ngerti finance nggak? Iya. Ya udah berarti kan segala sesuatu activity-nya adalah perputaran finansial. Itu fundamentalnya. Gitu. Nah, gue penasarannya itu gini bro, kita kan kenalan udah lama nih. Kayaknya dari dulu kita pas nongkrong itu hampir nggak pernah bahas cash ratio apa. Taunya dulu kan ngiklan, ads, custom audience, endorse, PP di artis siapa gitu kan. Apa sih yang menyebabkan ini semua gitu loh? Yang menyebabkan ini semua karena kayaknya berat banget gitu. Harusnya iya sih benar. Harusnya semuanya udah gua sadarin dari awal harusnya. Dari gua mulai tahun 2020, 21. Tapi kan ketika NPM gua tebel. Peduli amat. Pedagang lah mentalnya lah. Dulu kan. Ternyata next step dari pedagang ya lu harus ngerti sistem dalam berbisnis. Berarti coba correct me if I'm wrong, tapi bener nggak kalau gua nangkepnya itu sebagai kalau di 2021-2022 lu masih bisa jadi pedagang online. Tapi di 2026 ini lu nggak bisa sekedar mulainya itu pedagang lagi aja gitu. Bener. Wow. Bener, harus lebih lebih baik lah daripada tahun-tahun sebelumnya. Nggak bisa cuman lu beli barang di supplier A, ambil margin, jual di TikTok, laris. Nggak sesimpel itu lah. Iya kan? Karena persaingannya juga. Nah jadi kalau gitu, di luar dari ini ya, di luar dari finance itu, seller itu butuh skill apa lagi sih? Menurut lu yang penting juga gitu di 2026? Satu, finance pasti tadi udah dibahas.
Kedua menurut gua marketing lah. Oke. Marketing itu secara general ya. Marketing itu berarti bukan cuman ngerti cara jualnya. Tapi kan jualan itu ada source-nya. Source-nya apa? Produk. Okay. Source-nya produk apa? Research. Berarti udah mulai investment ke market research. Oke. Research and development, orang market research, customer relationship management, ke sana. Oke. Berarti yang pertama finance, yang kedua baru marketing. Yeah. Kebalik ya, dulu itu marketing. Iya. Karena ya saingannya nggak seketat sekarang. Oke. Ibaratnya lu jualan ngasal, ya lu untung langsung, cuan. Gitu.